Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Ramanda dengan NIM akhiran 226 akan membawakan materi yang bertemakan perbedaan individu dalam belajar. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, begitupun dengan cara mereka dalam belajar. Perbedaan individu dalam belajar bisa dikategorikan berdasarkan minat, pengalaman, dan gaya belajar masing-masing. Butuh strategi yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya, karena setiap anak adalah individu yang unik. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi setiap anak dalam proses belajar. Yang pertama, gender, seperti faktor genetik, hormonal, neurologis. Efek hormon berpengaruh terhadap perilaku individu. Contohnya, pengaruh hormon testosteron akan menghasilkan perilaku yang lebih maskulin meskipun dimiliki oleh anak perempuan. Nah, si anak perempuan ini cenderung lebih menyukai permainan yang berbau atletik. Contoh yang lainnya lagi di perbedaan kemampuan spasial dan verbal. Anak perempuan yang memiliki tingkat hormon androgennya lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan spasial yang lebih baik. Perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dapat ditempatkan dalam 4 area, yaitu bermain fisik, bermain sosial, bermain objek, dan bermain pura-pura. Yang pertama ada bermain fisik, yaitu kegiatan bermain yang melibatkan motorik halus dan motorik kasar. Anak laki-laki cenderung lebih menyukai bermain di area outdoor seperti kejar-kejaran atau bermain sepak bola. Yang intinya permainan tersebut mengandung kecepatan dan kekuatan. Sedangkan anak perempuan, mereka lebih menyukai kegiatan yang di indoor. Karena anak perempuan menyukai kegiatan fisik yang mengandung unsur keindahan seperti menari. Yang kedua ada bermain sosial, yaitu berkaitan dengan kemampuan anak untuk terlibat dalam interaksi sosial yang kompleks. Pada masa kanak-kanak awal, mereka cenderung bermain dengan teman yang berjenis kelamin sama. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pada jenis kegiatan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan lebih bertahan pada satu jenis kegiatan dibandingkan anak laki-laki. Yang ketiga ada bermain dengan objek, yaitu anak perempuan menyukai kegiatan yang lebih terencana dan memiliki tujuan. Mereka biasanya menyukai bermain di atas meja seperti mewarnai, bermain puzzle, atau bermain boneka. Sedangkan anak laki-laki lebih menyukai kegiatan yang sifatnya fungsional dan mereka biasanya suka bermain di lantai dengan mainan yang dapat didorong atau ditarik seperti mainan balok atau mainan beroda. Yang keempat ada bermain pura-pura, yaitu kegiatan bermain yang melibatkan orang-orang atau situasi imajiner. Anak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan terkait dengan tema dalam kegiatan bermain. Anak perempuan biasanya lebih senang mengambil tema keluarga atau pengalaman sehari-hari. Sedangkan anak laki-laki biasanya mengambil tema petualangan atau superhero. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi setiap anak dalam proses belajar, yaitu temperamen. Temperamen adalah karakteristik seseorang untuk mendekati atau bereaksi terhadap situasi. Beberapa individu bertemperamen aktif sedangkan yang lainnya lebih tenang. Temperamen adalah bagian dari kepribadian yang sudah dimiliki sejak lahir. Ada 3 tipe temperamen, yaitu easy child yang rutinitasnya teratur, periang, dan mudah menyesuaikan diri. Yang kedua ada slow to warm up, yaitu tidak aktif, bereaksi pada tingkat sedang, membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri. Yang terakhir ada difficult child, yaitu kesulitan menjalani rutinitas, tidak mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, dan cenderung merespon negatif terhadap sesuatu yang baru. Sekalipun temperamen adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, adanya dukungan yang tepat bagi anak dapat membawa suatu perubahan.
Anak dengan temperamen yang berbeda tentu perlu diperlakukan dengan cara yang berbeda pula. Yang ketiga ada minat. Cara lain untuk menunjukkan individualitas seseorang yaitu melalui kesukaan-kesukaan dan preferensi mereka. Seseorang dengan minat dapat mempengaruhi bentuk dan intensitas aspirasinya. Minat yang kuat juga dapat menjadi pendorong motivasi yang kuat. Nah, ketika seseorang sudah terbangun motivasi yang kuat untuk belajar, tentunya hal tersebut mempengaruhi prestasinya yang sesuai dengan jenis dan intensitas minat pribadinya. Minat yang sudah ada sejak masa kanak-kanak biasanya sering menjadi minat seumur hidup. Yang terakhir ada gaya belajar. Menurut Bobby The Potter, gaya belajar seseorang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Gaya belajar auditori merupakan gaya belajar yang diberikan dengan mendengarkan bunyi dan kata-kata, memecahkan masalah, dan membahasnya agar si anak dapat menyatakan pikirannya. Yang kedua ada gaya belajar visual. Anak dengan gaya belajar visual ditandai dengan preferensi untuk belajar menggunakan gambar, grafik, warna, imajinasi visual, dan spasial. Anak menunjukkan hasil belajar yang baik melalui kegiatan melihat. Yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik biasanya ditandai dengan cepatnya menerima dan mengolah informasi dari hal-hal fisik. Misalnya saja sentuhan, kehadiran alat peraga, dan partisipasi diri sendiri dalam proses belajar. Anak akan baik hasilnya jika belajar menggunakan gerakan. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai masa usia emas atau golden age. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.